Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku mentor dan juga moderator dan pelaksanaan seminar Mbak Arya Tabibah Ibnu Sina S.Hum, di mana pada kesempatan pagi hari ini Mbak Arya akan memberikan paparan tentang hasil laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Harapan kami semoga nanti Mbak Arya benar-benar bisa menjelaskan secara detail apa yang sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan orientasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Langsung saja saya mulai presentasinya. Jadi laporan presentasi ini saya berjudul Laporan Orientasi Instansi Pemerintah bagi P3K Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Terus selanjutnya adalah pengenalan literasi sejak dini melalui alih media bentuk cetak dan bentuk audio. Ini adalah hasil dari inovasi saya. Nah, untuk latar belakang orientasi ini adalah pengadaan P3K dilakukan untuk mengisi keterbatasan sumber daya manusia demi percepatan pengisian jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Masa orientasi P3K sangat bermanfaat bagi P3K dalam memahami mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan dan nilai etika ASN demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik. Jadi kurang lebih pengenalan etika orientasi ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk kedisiplinan, batasan-batasan apa saja yang yang tidak boleh ataupun yang boleh saya lakukan dalam menjalankan tugas fungsi saya sebagai fungsional pustakawan di OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya, nah ini maksud dan tujuannya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi, kemudian peserta memperoleh pemahaman dan penyedia informasi mengenai P3K, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Nah, berikut ini adalah visi misi dari Kota Magelang. Visinya adalah maju, sehat, dan bahagia. Misinya ada 5 dan ini adalah program unggulannya. Program unggulannya itu ada Programis, Jawani, Jemput Sakit Antar Sehat, Balik Belajar, Majesty, Ngopi Bareng Pak Wali, Rodanya Mas Bahagia, Magelang Keren, dan Magelang Cantik. Berikut adalah program unggulan yang ada di Kota Magelang sehingga menjadikan Kota Magelang itu lebih unggul dari kota-kota yang lain, Bu. Nah, untuk ini adalah struktur organisasi pemerintah Kota Magelang. Untuk Dinas Perpustakaan sendiri ada di sebelah sini, Bu. Nah, di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Cukup jelas itu, nggih? Selanjutnya manajemen P3K. Jadi manajemen P3K itu terdiri dari penetapan kebutuhan. Jadi di suatu OPD ditentukan dulu berapa jumlah P3K kira-kira yang dibutuhkan sesuai dengan anjangnya, Bu. Terus selanjutnya dilakukan rekrutmen atau pengadaan, kemudian penilaian kinerja melalui SKP, penggajian dan tunjangan. Jadi P3K ini mendapatkan gaji seperti PNS, THR juga, terus pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan. Nah, penghargaan ini juga diperoleh juga seperti mungkin Employee of the Month kayak gitu juga bisa dapat. Disiplin, nah disiplin itu sama. Jadi peraturan yang dipakai PNS itu juga dipakai P3K. Untuk pemutusan hubungan kerja juga sama, Bu. Nah, perlindungan ini juga sama, ada
perlindungan ini juga sama dengan PNS sebagaimana semestinya Bu, sebagaimana umumnya sama. Nah, ini rencana strategis OPD Bu. Nah, visi OPD Disperkusif itu seperti sama dengan visi Kota Magelang, yaitu Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Nah, terus OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang itu mengangkat misi kedua dan misi ketiga. Nah, misi 2 dan misi ketiga itu yang paling relevan dengan tugas dan fungsi OPD dalam menunjang kegiatan Kota Magelang. Nah, ini tujuan dan sasarannya. Jadi tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu adalah meningkatkan budaya literasi masyarakat yang berdaya saing. Kemudian indikatornya atau tolak ukurnya adalah IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, ini bisa dilihat dari tahun ke tahun, dari 2022 sampai 2026 capainya sekitar 17. Untuk sasarannya yang bagian bawah adalah nah, untuk sasarannya meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, indikator meningkatkan tingkat baca masyarakat itu adalah nilai tingkat kegemaran membaca. Nah, itu bisa diukur lewat ini Bu, jumlah pengunjung. Nah, selanjutnya, nah ini strategi dan arah kebijakan OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, tujuannya masih sama Bu, meningkatkan budaya literasi masyarakat yang berdaya saing. Nanti sama kayak tadi, sasarannya juga meningkatkan minat baca dengan strateginya perpustakaan online. Jadi dari tahun 2002 sampai tahun 2006 itu kita mengalami progres yang cukup signifikan. Jadi saya jelaskan mulai dari tahun 2023 saja ya Bu, soalnya saya di sini mulai tahun ini ya Bu. Jadi di tahun 2023 itu pengembangan aplikasi perpustakaan peningkatan versi perpustakaan digital melalui Magelang. Jadi Magelang adalah perpustakaan digital milik Dinas Perpustakaan Kota Magelang, yang dimana di situ juga menggandeng beberapa instansi seperti sekolahan dari SD maupun SMA untuk bergabung di situ untuk mengisi pustaka di situ. Jadi koleksinya itu tidak hanya dari Dinas Perpustakaan sendiri, melainkan dari sekolah-sekolah lain. Nah, untuk yang tahun 2024 ini adalah pengembangan pustaka Magelang. Jadi ini pengembangannya mungkin dengan ditambah koleksi atau koleksinya dari yang mungkin banyak yang koleksi remaja biar agak menarik dulu. Nah, terus untuk yang 25 ini mungkin transisi lagi dari siklus dan ini slide untuk meningkatkan kualitas layanan Bu, terutama layanan sirkulasi, jadi biar lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis kayak gitu. Nah, untuk 2026 ini adalah mengintegrasikan dengan perpustakaan lainnya, perpustakaan umum, sekolah khusus dan perguruan tinggi. Jadi semua diintegrasikan jadi satu gitu Bu, biar koleksinya lebih banyak. Jadi tujuan dari perpustakaan yaitu kualitas layanan prima itu bisa terwujud. Nah, ini adalah struktur organisasi OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang itu dibagi menjadi dua bidang penyelenggaraan perpustakaan dan bidang penyelenggaraan kearsipan. Nah, untuk posisi saya ada di kelompok jabatan fungsional di sebelah sini Bu. Untuk pustakawannya ada 6, setelah ada P3K sekarang jadi 7 Bu. Terus sekarang arsipasinya ada 5, pejabat eselon 2-nya ada 1, eselon 3-nya ada 3, eselon 4-nya ada 2, dan golongan 3 ada 8 orang, golongan 2 1 orang. Ibu, jelas Ibu? Oke Pak. Lanjut Pak. Nah, ini adalah tugas pokok dan fungsional pustakawan di Disperkusif. Jadi tugas saya sebagai fungsional pustakawan di Disperkusif adalah sebagai berikut Bu. Tugas ini
yang sering saya kerjakan selama saya bekerja dari tahun Juli 2023 kemarin sampai bulan Maret 2024. Salah satunya adalah melakukan kegiatan pengembangan layanan perpustakaan, terus melakukan pembudayaan kegemaran membaca, melakukan sosialisasi budaya baca berupa bimbingan pemustaka dan wisata literasi. Jadi kegiatan wisata literasi ini biasa disebut dengan istilah kutilan. Jadi pustakawan itu memberikan bimbingan literasi atau bimbingan pemustaka kepada pengunjung atau dari sekolah-sekolah TK atau PAUD kayak gitu. Terus diberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang ada di perpustakaan, fungsi dan fungsi apa suatu alat gitu loh. Jadi fungsi opak itu buat apa, fungsi layanan referensi buat apa, dan itu bisa dijelaskan lebih rinci oleh pustakawan melalui kegiatan kutilan. Selanjutnya untuk yang nomor 4 adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka. Terus melakukan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perpustakaan. Kemudian yang terakhir melakukan penyusunan data dan informasi perpustakaan. Nah, untuk kegiatan yang nomor 7 ini adalah kalau saya pribadi mengerjakan input sistem informasi manajemen SIM TPIS. Nah, untuk fungsinya adalah menjalankan tugas fungsional, tugas pokok, tambahan dan integrasi yang diberikan oleh atasan pejabat yang berwenang. Nah, ini untuk RHK saya, Bu. Nah, untuk RHK saya itu sama dengan RHK yang ada di BKN ya, Bu. Ekim BKN. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan budaya literasi masyarakat yang berdaya saing. Dan ini RHK kepala bidang itu ada 7. Meningkatnya ketercukupan tenaga perpustakaan yang berkompeten. 2. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. 3. Meningkatnya perpustakaan ber-SNP. 4. Meningkatkan anggota perpustakaan. 5. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Dan 6. Meningkatnya pemerataan layanan perpustakaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan ketercukupan koleksi. Nah, ini yang pertama adalah meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan. Nah, ini RHK saya, ini RHK atasan kepala bidang, terus ini turunannya adalah melakukan kegiatan pengembangan layanan perpustakaan berupa layanan laktasi, layanan anak, dan layanan anggota. Jadi tugas kegiatan layanan saya adalah layanan laktasi, layanan anak, dan layanan anggota. Nah, di sini aspeknya adalah kuantitas, kualitas, dan waktu dan biaya. Jadi setiap bulan saya harus membuat laporan. Kalau kemarin saya cuti, jadi saya bekerja mulai untuk tahun 2024 ini saya mulai kerja tahun bulan Februari, Bu. Jadi hanya 11 laporan yang saya buat. 11 laporan ini saya buat isinya mengenai 3 layanan ini, Bu. Terus selanjutnya meningkatkan ketercukupan koleksi. Jadi terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka. Di sini saya hanya memberikan 1 laporan, Bu. Jadi laporan pengelolaan dan pengembangan. Jadi saya mengelola buku, klasifikasi atau pengembangan buku apa saja yang dibutuhkan, kayak gitu, Bu. Saya hanya membuat 1 saja karena saya lebih fokus ke pengembangan, Bu, ke kegiatan yang lain seperti inklusi sosial seperti itu. Terus, ini adalah meningkatkan ketercukupan tenaga perpustakaan. Nah, ini ada kegiatan sosialisasi si jelita, Bu. Si jelita ini saya hanya membuat 1 laporan saja karena saya fokus di input SIM-nya saja, Bu. Nah, terus untuk peningkatan ketercukupan tenaga perpustakaan ini ada 3 kegiatan. Yang satu adalah sosialisasi jelita, yang kedua adalah penulisan
artikel. Jadi dinas perpustakaan itu mempunyai buletin Bu. Jadi buletin itu berisikan kegiatan yang ada di dinas perpustakaan beserta ada beberapa artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh pustakawan. Hampir semua pustakawan diwajibkan untuk mengisi buletin tersebut. Nah, saya ini mengisi buletin tersebut hanya 1 Bu, karena saya masih baru. Terus, selanjutnya adalah, nah ini untuk peningkatan kapasitas itu adalah mengikuti webinar atau seminar secara online maupun offline Bu. Jadi sering mengikuti webinar atau seminar perpustakawan untuk meningkatkan kapasitas pustakawan Bu. Nah itu ada 4 karena sangat penting Bu untuk menunjang informasi bagi saya tentang perkembangan apa saja yang harus diikuti sebagai pustakawan, kan harus update informasi Bu. Terus ini yang keempat itu terlaksananya peningkatan kunjungan ke perpustakaan. Nah ini adalah kegiatan yang saya lakukan adalah wisata literasi, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan itu wisata literasi Kutilang Bu. Nah itu setiap sebulan itu bisa 3 kali atau 4 kali saya terjadwal menjadi untuk mengisi kegiatan wisata literasi Kutilang. Terus selanjutnya meningkatnya perpustakaan SMP. Jadi untuk kegiatan ini saya membuat setiap bulan itu 1 laporan Bu. Jadi 11 laporan selama 1 tahun ini. Jadi kegiatannya itu adalah monef Bu. Jadi kita itu monef dari monef perpustakaan sekolah yang ada di sekitar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang ini. Jadi perpustakaan yang yang khususnya belum terakreditasi itu kita bina, kita tata agar bisa mengikuti sertifikasi dan bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswanya dengan baik Bu. Nah selanjutnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang itu melakukan berbagai macam lomba. Lombanya macam-macam Bu. Jadi ada lomba sinopsis, lomba bercerita, lomba pemilihan duta baca, lomba, dan ada kegiatan hari kunjung juga. Jadi hari kunjung itu biasanya diisi oleh Pak Wali juga Bu. Jadi ya kami. Terus selanjutnya adalah meningkatkan anggota perpustakaan. Nah untuk meningkatkan anggota perpustakaan itu kegiatan yang saya lakukan adalah penyusunan data dan informasi perpustakaan berupa penyusunan dan validasi data perpustakaan dalam kegiatan input data SIM. Jadi di kegiatan data SIM itu saya menginput jumlah kunjungan yang ada, kunjungan itu berupa apa aja, dan kunjungan itu kan bisa berbentuk suatu kegiatan, misal kayak kemarin Dharma Wanita itu ke sini, nah itu kayak gitu kegiatan kayak itu dimasukkan ke SIM, misalnya gitu. Terus ini inovasi saya Bu. Jadi inovasi saya adalah judul pengenalan literasi sejak dini melalui alih media bentuk cetak dan bentuk audio. Jadi saya singkat ini dengan sekata. Kenapa kok sekata? 1 juta ini saya berharap tuh nanti ada jutaan buku-buku cerita menarik yang menginspirasi anak-anak, yang bisa memotivasi anak-anak untuk membaca. Nah, kenapa pustaka? Jadi pustaka di sini adalah persamaan dari kata buku Bu. Jadi kayak sinonimnya buku itu adalah pustaka. Nah, bercerita jadi intinya adalah buku yang bercerita di sini. Nah, selanjutnya, kenapa saya membuat inovasi ini? Nah, tujuannya untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dengan baik dan lancar. Terus, dengan adanya platform storytelling ini, anak-anak dapat dikenalkan pada aktivitas literasi sejak dini dan dapat melatih kemampuan anak untuk berliterasi dengan lebih mudah, cepat, menarik, dan praktis. Jadi anak-anak itu kan selama ini dengan kegiatan membaca itu nggak senang ya Bu ya, bosen kayak gitu. Nah dengan adanya sekata itu kan dibentuk buku, dialih media kan menjadi bentuk audio, itu anak-anak kan
lebih tertarik tuh karena dengan media yang lain jadi oh apa ini, jadi penasaran. Nah kayak gitu. Apalagi anak-anak kan sukanya sekarang membaca dengan media bukan textbook lagi Bu, mungkin dengan buku atau komputer. Nah ini nanti diintegrasikan lewat YouTube Bu, jadi bisa langsung di scan. Nanti saya praktekkan ya Bu ya cara mengoperasikannya. Nah kayak gitu. Nah terus ini sasaran sekata adalah anak-anak usia 1 sampai 9 tahun. Jadi anak-anak ini diharapkan dalam usia rentang dari 1 sampai 9 tahun ini diharapkan anak itu sudah mengenal namanya keterampilan berliterasi. Jadi anak-anak walaupun belum bisa membaca, kita dikasih video, ada suara, ada gambar, ada kata-kata. Nanti lama-kelamaan secara natural anak itu akan bisa membaca. Terus sasarannya adalah ini. Nah ini SOP-nya. Jadi SOP-nya yang pertama adalah buku cerita yang akan dialih media terlebih dahulu diseleksi. Jadi buku yang akan saya alih media yang saya akan gunakan untuk program storytelling sekata ini sebelumnya saya seleksi dulu Bu, saya baca ini layak anak enggak gitu. Nah kalau saya rasa layak anak, saya pakai. Selanjutnya buku cerita diproses dalam bentuk alih media dengan cara di-scan dan diisi audio. Kemudian file gambar dan audio dirangkai menjadi satu kesatuan menggunakan aplikasi video editor dan kemudian hasilnya diunggah di YouTube. Bisa di YouTube atau di Google Drive, tapi agar bisa untuk mempromosikan Disperkusif maka diunggah di YouTube, dan ini rencana nanti mau diunggah di YouTube-nya Disperkusif Bu, bukan di YouTube pribadi saya. Nah, terus yang keempat, mengubah link YouTube ke dalam bentuk scan barcode yang akan ditempel di bagian belakang buku dan dimuat di media promosi Instagram di Disperkusif. Jadi seperti ini Bu, saya tunjukkan. Jadi nanti kayak barcode, jadi linknya yang sudah jadi itu nanti dijadiin barcode seperti ini Bu, dijadiin barcode seperti ini terus di scan lewat HP. Jadi untuk men-scan-nya kita tidak perlu mendownload aplikasi khusus Bu, cukup yang ada di Google saja. Jadi di Google ini kan Bu ada scanner barcode, terus tinggal di scan aja seperti ini. Ini ya. Nah seperti ini. Nah nanti akan langsung keluar YouTube-nya. Nah, seperti ini Bu. Nah. Semua jumpa lagi. Ini seperti ini Bu. Kata Juta Pustaka Bercerita. Jadi langsung di scan di sini bisa. Kalau enggak nanti di media Instagram. Bersama Kak Arya, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Buku yang akan kakak ceritakan kali ini tikus Nah, kurang lebih seperti ini Bu. Jadi ada gambar, ada kalimat, ada suara juga. kapan aku melukis kalau begitu terus belum tikus lagi. Kurang lebih seperti ini ya Bu ya, gampil kan Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menarik minat anak untuk membaca dan juga ini biar anak-anak tahu oh bukunya ada di perpustakaan. Oh di perpustakaan Disperkusif itu ada macam-macam buku cerita loh, dan bisa dinikmati via HP kayak gitu dengan cara yang lebih menarik. Nah terus yang kelima itu pemustaka dapat menikmati platform storytelling sekata dengan secara langsung men-scan barcode pada buku cerita atau scan barcode pada media promosi Instagram milik Disperkusif. Itu seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Terus ini, nah ini rencana pelaksanaannya ini bulan April. Jadi untuk tahap uji coba kita melakukan uji coba dulu apakah dilihat dulu ada yang kurang enggak, tampilannya ada yang mengganggu enggak. Nah itu kita lihat dulu, kita melakukan uji coba dulu. Terus ini rencana itu kita akan terbit itu sebulan itu 2 kali Bu. Jadi kenapa kalau
seminggu sekali itu terlalu berat karena proses editnya itu susah, harus rekaman, harus scan gambar kayak gitu. Nah makanya harus saya kita mampunya sekitar sebulan 2 kali. Sekian Bu. Nah, sekian Bu paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu? Anggota Magelang itu masuk di dalam misi besar. Pertama itu. Yang kedua, Mbak Alia tadi menjelaskan bahwa untuk inovasi itu akan dilaksanakan sebulan 2 kali. Nah, yang saya tanyakan dalam sebulan 2 kali itu nanti yang akan melaksanakan itu apakah Mbak Alia sendiri ataukah Mbak Alia akan dibantu oleh teman-teman pustakawan lainnya? Terus yang ketiga, di dalam pelaksanaan inovasi itu kan sebulan 2 kali. Kira-kira ada berapa buku yang akan ditampilkan di dalam sekata tersebut? Demikian Mbak Alia. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi mengenai visi misi ya Bu. Visi misi Kota Magelang, visi misi distribusi dari visinya itu sama Bu, mengangkat visinya itu sama Magelang Maju Sehat Bahagia. Nah sementara untuk visinya itu mengangkat dari misi kedua dan ketiga Kota Magelang Bu, kan seperti itu. Terus untuk yang kedua apa ya Bu tadi pertanyaannya? Dalam pembuatan itu inovasi sekata itu kan Mbak Alia mau sebulan 2 kali. Oh, ya. Nah itu mau dilaksanakan oleh Mbak Alia sendiri atau Ya. dengan siapa? Dan dalam sebulan 2 kali itu kira-kira yang mau ditayangkan ada berapa judul? Ya. Jadi untuk tahap uji coba untuk sementara ini saya dulu Bu yang mengerjakan. Jadi nanti untuk selanjutnya saya berharap ini pustakawan-pustakawan yang lain kan kita bertuju Bu, itu mau mengisi gitu loh, mau mengisi biar nggak bosen, biar suaranya tuh macam-macam dengan selera masing-masing, dengan intonasi masing-masing kayak gitu. Jadi harapannya sih seperti itu. Cuman karena ini program baru sih Bu, jadi biar semuanya lebih enak gitu ya saya ini dulu untuk tahap uji coba ini saya dulu yang membuat Bu. Jadi kurang lebih nanti dalam sebulan itu cuma 2 buku Bu, karena kalau terlalu banyak nanti juga pustakawannya kesulitan. Jadi tugas di perpus itu kan banyak Bu, jadi nanti ngeditnya itu juga lama, antara suara, gambar itu harus dicocokkan kan Bu. Nah itu karena prosesnya itu juga tidak mudah, jadi hanya 2 buku Bu, sebulan itu hanya 2 buku saja. Nah seperti itu Bu. Oke. Ya. Dalam pembuatan inovasi tersebut maksudnya Mbak Alia untuk menarik pengunjung itu dari celah mananya? Pengunjung Dari celah. peningkatan literasi di anak usia dini Iya. itu dengan membuat inovasi sekata. Iya. Nah itu sisinya apa yang akan diambil sehingga membuat anak usia dini itu tertarik untuk datang di perpustakaan? Jadi anak-anak ini tahu Bu, kan di sekata ditampilkan ada buku ini, pengarang ini. Nah anak-anak kan tahu, oh buku ini ada toh di sana. Berarti kalau buku ini ada, berarti buku-buku yang lain yang lebih menarik ada toh. Nah dengan cara seperti itu kan seperti termotivasi gitu loh Bu. Oh ternyata buku ini yang saya cari ada di sana. Sementara kan anak-anak tuh kadang juga ada orang tua yang butuh textbook gitu loh, lebih senang membacakan anak-anaknya, apalagi yang masih bayi itu lebih, karena kalau pakai HP kan rentan tuh Bu, sama lebih enak pakai textbook. Nah seperti itu, jadi untuk para orang tua itu sebenarnya lebih suka yang textbook, tapi kalau anak-anak textbook itu udah sedikit membosankan Bu. Jadi dengan media sekata ini jadi lebih menarik. Tapi untuk orang tua yang mereka sudah punya kesadaran literasi yang baik, mereka akan datang ke sini karena tahu oh bukunya di sana ada buku cerita yang ramah anak, yang relevan dengan kebutuhan saya, dan makanya bisa menarik pengunjung ke sini seperti itu Bu. Oke. Berarti nanti rencananya sasarannya untuk anak usia berapa Mbak? 1 sampai 9. 1 sampai 9 untuk masyarakat Kota Magelang. Iya, khususnya Bu. Cukup gitu aja pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya.